Mak. Oh, ini. Udah mulai. Halo guys. Jadi ini gue baru selesai sholat Jumat. Jadi ceritanya gue nanti pengen meeting sama grup OMG yang gue prediksi sebentar lagi bakalan bubar. Kenapa bubar? Karena mungkin semangat tim kita udah kendor. Tapi gue percaya mungkin dengan meeting ini kita bakalan bisa menjadi kompak lagi. Sebenarnya sayang sih bubar karena OMG ini dibentuk berdasarkan kegelisahan kita ya kan, dan kita pengen menyebarkan edukasi, maksudnya kan pengen mengedukasi orang banyak tentang bisnis apapun itu, dan ini juga menjadi aktivitas kita yang positif mengisi kekosongan kita. Jadi apakah akan bubar? Mungkin konten kali ini gue nggak bikin konten interview atau review apa-apa, tapi gue pengen bikin vlog kisah drama gimana nanti. Pastinya kita bakalan ribut besar hari ini. Oke guys, itu aja yang pengen gue sampaikan. Doain kita tetap jalan. Bye. Jadi ini adalah personil OMG yang dikit lagi bubar. Kita matiin OMG. Ciao men. Nggak jelas, nggak ada konten coy bulan ini. Monyet, pada males nih. Jadi kita lagi nungguin Diki untuk meeting terakhir. Coba lu kalau misalnya menurut kalian emang OMG ini harus dipertahankan, lu komen deh di YouTube channel. Tapi kalau misalnya enggak ya salah juga sih. Jadi sebenarnya menurut lu pada gimana sih OMG tuh? Apakah ternyata kontennya kurang menarik, kurang happy, atau kita kurang terus gitu ya kan? Jadi pick up location. tolong diobrolin karena ini adalah meeting kita guys, detik-detik meeting yang penentuan kita ke depan itu mau kemana. Nah, kita juga sebenarnya membuat OMG ini karena pertama awalnya kenapa kita bikin OMG, itu adalah dari keresahan kita PSBB, Corona gitu kan, dan kita ngerasa yang kita lakuin itu kagak benar-benar nggak ada manfaatnya, sehingga kita memutuskan untuk membuat podcast yang awalnya itu bertujuan untuk yang ngisi kekosongan kalian juga di rumah gitu kan. Nah, kosongan kalian di rumah, terus akhirnya karena kita mikir kalau misalnya bisa juga muka kita juga nongol, kenapa enggak gitu kan. Akhirnya kita memutuskan juga untuk di YouTube. Cuman emang sebenarnya pelajaran pertama yang gue dapet dari tim adalah konsisten itu nomor satu men. Karena yang awalnya OMG berempat sekarang tinggal tiga gue nggak tahu lagi ya kan, ntar gimana entah ada masalah apa ke depan, tapi ya seenggaknya bertiga pun sebenarnya tuh udah sulit untuk mempertahankan konsisten kita. Terus juga kita ibaratnya bermodal nih video, alat dan lain-lain, tapi ternyata feedback kita pun nggak maksimal gitu. Jadi ngerasa kendor, ya wajar sih menurut gue, karena kita ngerasa udah ngasih yang maksimal tapi nggak ada respon, entah itu dari promosi teman-teman atau mungkin sahabat-sahabat kita juga nggak nge-support kita habis-habisan, atau mungkin gue rasa juga kita kurang dukungan gitu dari orang-orang terdekat. Karena sebenarnya kita juga butuh banget dukungan, karena selama ini yang mensupport diri kita sendiri ya diri kita sendiri sebagai tim. Ya mungkin kita juga membutuhkan support dari kalian, entah itu masukan atau koreksi gitu. Jadi sehingga kita membuat, oh iya benar juga ya, kita harus bisa bikin nih yang kayak gini nih, atau gimana kita referensi yang lebih keren gimana. Tapi mudah-mudahan juga gua pengen tetap mempertahankan sebenarnya, karena walaupun emang kondisinya tuh nggak semaksimal awal gitu semangatnya, cuman gua harus tetap memaksimalkan semua itu ya kan. Ini kalian nih guys, benar-benar apa yang kita lakuin ini bukan buat diri kita gitu, karena kalau buat diri kita ngapain gitu. Cuman ya ini gue pengen mengedukasi sih. Jadi kenapa pun OMG gitu kan, kalau bikin OMG edukasi sih bang, lu sok pintar gini-gini. Nah itu sebenarnya yang kita lihat di internet sekarang adalah konten-konten yang kurang edukasi. Contohnya cuma hiburan semata, atau
ngeprank atau apalah itu ya kan, yang lu nonton gak dapet apa-apa. Nah akhirnya kita memutuskan untuk bikin konten yang edukasi, sehingga lu ketika nonton sebuah konten di OMG mendapatkan minimal hal satu deh, entah itu oh ternyata gue gak usah makan narkoba, oh ternyata gue harus memikirkan orang tua gue ketika ada di lingkungan itu, oh ternyata teror itu begitu ya, nggak seperti orang-orang yang bilang, oh ternyata jualan sepatu juga menarik, atau jualan-jualan yang lain, ternyata musik punk, skema musik punk ternyata naik turun juga. Jadi banyak lah sebenarnya yang bisa didapat. Ya intinya OMG itu pengen memberikan edukasi gitu. Jadi itu sangat bagus sih di tengah orang-orang nyari viewers atau nyari subscriber dengan cara mereka. Ya gue nggak nyalain juga sih, tapi itu kan cara mereka untuk kreatif. Tapi menurut gue pengen membuat sesuatu yang beda lah, karena gue sadar juga teman-teman di sini adalah orang-orang yang kurang berguna mungkin untuk saat ini gitu, untuk orang-orang di sekelilingnya. Contoh gue gitu, gue mungkin dulu wah gila, gue nggak begini banget dah orangnya, yang mungkin orang pun deket sama gue juga ada maunya, karena gue pengen membuat teman-teman yang gak berguna ini menjadi berguna nanti ke depannya. Nah sebenarnya OMG juga nanti skema ke depannya adalah pengen bikin bisnis guys, entah itu bisnis apa gitu. Emang ini udah terpikirkan, udah konsepnya dari awal. OMG naik bikin bisnis apa gitu, sehingga untuk produksi konten-konten itu bisa mendapatkan duit dari jualan kita gitu guys. Jadi apakah OMG itu tetap ada, tuh nanti kita bakalan omongin. Kita tinggal nunggu Diki nih guys. Jadi ini studio OMG baru nih Pak? Baru. Jadi studio OMG yang tadinya udah kayak gini nih, sekarang lebih mirip ke pengen bunuh diri. Anjay. Jadi kalian mau kalau studio OMG nanti bakal ada darah-darah, itu udah kita pasangin. Kita mau bunuh diri semua, parah sih. Jadi sekarang mungkin kontennya adalah tour kali ya, anjing tour. Tour studio baru anjay. Jadi kasur gue yang di sono pindah ke atas. Bisa gue bikin ya kan. Ini niat nih bro untuk syuting nih. Parah. Jadi di situ nanti tuh yang di bangku nih buat naruh kamera, ya kan? Ini adalah meja editing. Nah, ini adalah untuk syutingnya, untuk background. Gitu loh guys. Jadi gimana Pak? Jadi nggak? Baden dong, gue dong. Jadi gimana Pak? Apa yang pengen kita meetingin hari ini? Dia pengomong Di videoin anjing, ngapain anjir? Ya emang kenapa? Ya udah, ngobrol. Kenapa kira-kira apa yang ada keluh kesah apa? keluh kelah. Dulu ke kagak ada. Uhuy. Udah rapi belum? Tadi kan Anjay, ini keren. Baru nih rapi nih rambutnya nih. pesan gue selama di tim OMG cukup lumayan ini ya, kekeluargaannya dapet. Terus kalau lagi rapat saling kritik ya kan, ya ada lah dinamikanya kalau ketika kita lagi cekcok dan segala macam. Tapi menurut gue OMG kedepannya bakal sukses sih dan selalu solid. Kelemahan dari tim OMG kadang kita suka sering beda gagasan, dan untuk
kalau misalkan buat topik kedepannya tuh harus kayak gimana sih. Jadi itu sih yang jadi permasalahan di tim OMG, itu aja sih. Ya lumayan ya, sedih juga sih, tapi gimana ya, mungkin ini kan gue ada tuntutan lain di untuk bantu apa ya, salah satu perusahaan lah yang gue nggak bisa gue sebutin namanya di sini. Oke deh. Jadi terima kasih banyak ya udah kerja sama bareng sama OMG. Semoga sehat dan sukses selalu. Iya. Sukses untuk Malik dan Aang, untuk OMG kedepannya, dan gue bakal tunggu konten-konten menarik. Bravo. Jadi gini guys, jadi setelah kita berbincang-bincang kemarin, yang tadinya kita OMG mulai dari podcast berempat, ada Fahri, tapi dia mengundurkan diri karena ada sesuatu hal yang emang gak bisa waktunya itu diatur gitu sama dia. Mungkin ada yang jauh lebih penting, jadi dia keluar. Dan kemudian Diki kemarin baru ngomong, katanya hari Senin udah mulai kerja, udah mulai masuk kerja gitu. Udah mulai dapat kerja, bukan masuk kerja, udah mulai dapat kerja baru. Karena ini semua tuh tuntutan gitu. Dia tuh tuntutan untuk membiayai kehidupannya dia yang banyak makan itu. Butuh jajan banyak dia, makanya kudu kerja. Dia hanya cabut di OMG, Kebot juga hanya cabut dari OMG doang. Tapi kita masih tetap gitu lah, kita masih main bareng coy. Kalau di mana tes 50% kita berdua coy. Gak, itu malah makin enak sebenarnya dari gua. Kenapa lo berdua kan dari kemarin gitu. Tapi gua gak mikirin ke situ sih. Canda itu, canda. Tapi bener itu. Perasaan gue kayak dibilang sepi coy, sepi banget. Yang tadinya berempat rame, bisa ngobrolan TikTok segala macam, ini tinggal berdua gitu loh. Sebenarnya bingung juga gue pengen ngomong apa berdua sama Malik ya kan. Tapi ya sebisa mungkin OMG tetap berjalan. Apapun lah itu kontennya, mau vlog atau kita tetap ngundang narasumber, atau kita mau jalan-jalan nantinya, atau kita vlog traveling atau gimana kan. Ya itu bisa diatur lah kita. Pokoknya kita bakal menyediakan konten-konten yang sangat menarik, sangat bermanfaat untuk kalian-kalian semua, sobi-sobiku. Ditunggu aja nanti konten-konten berikutnya. Ini nanti bakal ada konten yang bakal dijalanin hari Senin. Kita bakal syuting. Kebot dan Diki, tenang sob, kapal bajak laut gue bakal ngambil bajak laut gue lagi coy. Lu bakal masuk lagi. Kalau lo mau itu juga, kalau enggak apa-apa ya. 50% coy. Dan cut. Ya, jadi kemarin itu adalah bener tuh kan gue kan. Ternyata kemarin itu adalah meeting terakhir kita. Bertiga. Kita udah nggak bisa bareng lagi dikarenakan teman kita itu punya keperluan lain. Jujur sih, sebenarnya gue kecewa banget. Ya, tapi itulah realita bro. Ketika kita udah berharap sama satu orang atau 2 orang atau 3 orang, kadang harapan kita itu nggak sesuai dengan realita kita. Ya, tapi emang harus seperti itu. Dalam dunia kreatif pun menurut gue, kita juga nggak bisa kalah sama kondisi dan situasi. Kita harus tetap berjuang bagaimanapun yang kita hadapin, ya harus kita lewatin bareng-bareng. Toh seandainya mereka cabut itu, antara Kebot atau Diki, sebenarnya itu sadar nggak sadar kita udah prediksiin juga gitu, bahwa semuanya itu kan nggak ada yang selamanya. Jadi gue juga yakin mungkin mereka juga punya kesibukan lain-lain yang harus diperjuangkan, sehingga gue pribadi gue siap gak siap harus siap lah. Cemen anjing. Lu tuh orang-orang kayak lu pada gue bilangin, lu tuh cuman kalah sama keadaan anjing lu ya. Sebenarnya dengan tekanan kesempitan seperti ini, kondisi yang sekarang, apalagi kita udah tinggal berdua, gue pribadi malah menggenjot diri gue lagi biar gue harus gimana caranya gue harus punya konten yang menarik dan edukasi untuk kalian.
walaupun kita berdua atau nanti kita bakalan ada orang baru atau gimana, tapi intinya adalah dengan kesempitan ini malah menjadi peluang buat gue untuk berpikir lebih kreatif lagi, sehingga bisa menciptakan konten-konten yang menarik lah intinya. Pokoknya semua ini kita lakukan hanya untuk edukasi. Mau bicara duit atau gimana, kalau menurut gue itu semua nggak terlalu penting ya. Itu menurut gue nomor 3, nomor 4. Karena intinya di sini adalah kita banyak belajar dari komitmen, konsisten, tim, bekerja sebagai tim. Dan itu menurut gue lebih mahal sih daripada uang. Dan menurut gue uang nantinya yang akan datang ke kita itu atau nggak bakalan datang ke kita itu cuman sebagian bonus dari usaha-usaha yang kita lakukan sekarang. Gue berharap dengan kondisi yang sekarang ini OMG harus lebih keren lagi, lebih kreatif lagi, sehingga membuat mereka yang udah pernah cabut dari OMG menyesal udah meninggalkan kita. Gitu sih, lo lihat men anjing. Karena mudah-mudahan nanti OMG ini ke depan nggak cuma interview aja, tapi kita bakalan turun ke jalan, kita bakalan interview di jalan, kita bakalan bikin vlog di jalan, kita bikin jalan-jalan malam, kita bikin kuliner, tenang. Walaupun nggak ada budgetnya, tenang. Bismillah. Kita ada sponsor banyak. Tenang. Sponsor nih, gue lagi ngelobi sponsor. Dan juga alhamdulillah juga ada empom-empoan gue, dia adalah seorang yang namanya juga besar di industri kreatif, bakalan juga membantu kita nanti ke depan. New wave, anjay. Jadi itu ombak baru, my friend. Yo. Kita lagi surfing nih ya kan, santai-santai. Sebenarnya gue punya pelajaran menarik di sini karena kalau lu pada pengen bikin YouTube tim gitu ya, gue saranin di awal itu emang kalian memiliki visi misi yang sama, konsisten yang sama, dan kondisi yang sama. Sehingga lu bisa menebak prediksi apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Tapi seandainya pun lu nggak bisa memiliki tim dengan kondisi dan situasi yang sama, ya satu-satunya jalan mungkin orang bilang itu kejam, tapi menurut gue ini adalah kejam untuk ke depannya gitu ya. Salah satunya adalah kontrak. Misalnya dia pengen keluar, ada bagaimananya, itu perjanjian emang diatur di awal sebelum berdiri gitu. Jadi emang ternyata kontrak dalam membangun sebuah tim itu sangat penting gitu, sehingga makanya ternyata tuh gue mikir-mikir, oh ternyata MOU itu penting banget ya sebelum kerja gitu, karena ada perjanjian ketika lo melakukan sebuah hal gitu. Gila lo, pada lo udah tahu kondisi di sini gimana, lo tinggalin kan. Jadi pokoknya gitu ya guys, mohon supportnya. Terserah deh, lo mau subscribe, like, atau share. Tapi sebenarnya kenapa dari awal kita minta subscribe, like, dan share itu ya karena menurut kita, entah lo mau komen apa gimana, itu adalah cara kalian untuk komunikasi. Iya, komunikasi ke kita, support kita bahwa ternyata kita tuh penting gitu buat kalian gitu. Sebenarnya itu kenapa, tapi gue udah bodo amat lah sama kayak gitu semua ya kan. Serah lo mau subscribe, apa like, atau share, gue bakalan tetep bikin konten tanpa lo mau subscribe, like, atau share. Karena gue setuju banget. Jadi gue sempat lihat YouTube-nya Doviando Lopez itu ya. Iya. Yang kemarin di gue Om Ded. setuju banget sama dia karena dia bilang banyak orang yang cheating di awal, dia bikin giveaway, terus dia bikin ya rahasia-rahasia YouTube lah. Tapi konten-kontennya dia itu begitu loh, maksudnya dia bilang banyak konten yang menarik dan edukasi tapi nggak dipandang. Dan menurut gue ya itu sebenarnya pasar kita nih, dan inilah cara main kita sekarang. Gue nggak butuh yang orang like, subscribe, atau share karena sesuatu gitu. Gue pengen lu nonton emang karena kita ini penting buat kalian gitu. Tapi kalau menurut lo kita nggak penting, ya nggak usah ditonton gitu. Tapi kita tetap membutuhkan kritik sebenarnya. Kayak misalnya, bang lu jangan kayak begini, jangan kayak gini, jangan kayak gini, lu membahas ini dong, apa-apa. Itu sangat penting sih buat kita, sehingga kita bisa berpikir ke depannya gitu sih. Udah sih, panjangan gue takutnya bro. Mantap. And cut.